Dirty Teacher mengisahkan seorang siswi SMA yang terjebak dalam jebakan licik setelah mengetahui pacarnya terlibat hubungan terlarang dengan gurunya. Kehidupannya berubah drastis, dan apa yang tampak sebagai perselingkuhan ternyata memicu permainan berbahaya yang mengancam reputasinya. Dengan ketegangan dan plot twist tak terduga, film ini menggali manipulasi, balas dendam, dan pengkhianatan yang bisa menghancurkan segalanya. Akankah ia bertahan atau semakin terjerumus? Ini dimulai dengan Jamie, seorang siswa yang tekun memberikan apa yang diberikan gurunya. Nona Cohen memberikan hadiah perpisahan. Saat Cohen meninggalkan sekolah, Cohen meyakinkan Jamie, memuji prestasi akademisnya yang kuat, dan mendorongnya untuk terus bekerja keras, sehingga dia bisa berkuliah di perguruan tinggi manapun yang dia inginkan. Jamie kemudian bertanya pada Cohen tentang penggantinya, Nona Matson yang digambarkan Cohen sebagai guru berbakat. Dia pikir Jamie akan menikmatinya. Hari berikutnya, Nona Matson memulai kelasnya dan memperkenalkan dirinya. Segera memberikan tes kepada siswa, menjelaskan bahwa dia mengikuti rencana Cohen. Setelah kelas, Matson mendekati Danny, menanyakan tentang nilainya, dan mengingatkannya bahwa dia perlu merawatnya untuk tetap berada di tim bisbol. Danny bertanya apakah mereka bisa mendiskusikan nilainya setelah sekolah, dan Matson setuju selama percakapan mereka. Matson bertanya apakah dia punya pacar, dan Danny menyebutkan Jamie yang dia kagumi. Meskipun tahu Danny sedang menjalin hubungan, Matson mulai tertarik padanya. Dia menawarkan bantuan tambahan padanya dengan tugasnya, menunjukkan bahwa dia tersedia setelah sekolah. Pada hari Kamis, Danny menolak, menjelaskan bahwa dia berencana untuk menghabiskan akhir pekan ulang tahunnya yang akan datang. Dengan Jamie, Matson kemudian meminta nomor teleponnya, sehingga dia bisa membantunya dengan tugasnya. Hari berikutnya, Jamie kecewa karena menerima nilai C pada makalahnya, dan mendekati Matson untuk menanyakan apakah dia dapat meningkatkan nilainya, membutuhkan nilai tinggi untuk mendapatkan beasiswa kuliah. Matson menugaskannya pekerjaan tambahan yang harus diselesaikan pada hari berikutnya, membuat Jamie kesulitan merevisi makalahnya. Jamie khawatir memutuskan untuk memprioritaskan tujuan kuliahnya atas hubungannya dengan Danny. Ketika dia memberitahu Danny bahwa dia tidak bisa menghabiskan waktu bersamanya karena dia sibuk dengan makalahnya, dia menjadi frustrasi, berpendapat bahwa nilai bukanlah segalanya. Jamie menjelaskan kesulitan keuangan keluarganya dan betapa pentingnya beasiswa bagi dirinya. Tidak seperti Danny yang orang tuanya membiayai pendidikannya. Danny kemudian memberikan Jamie hadiah ulang tahun dan pergi, merasa sakit hati sementara itu. Tim bisbol Danny mengalami kekalahan, menambah kekecewaannya. Tidak dapat menikmati hari jadinya bersama Jamie. Dia akhirnya pergi ke bar bersama Nona Matson, yang mendorongnya untuk minum bir, meyakinkannya bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun. Percakapan mereka berpusat pada hubungannya dengan Jamie dan perjuangannya di hari berikutnya. Jamie patah hati melihatnya. Dia mendapat nilai C lagi pada makalahnya. Bahkan setelah mengikuti saran Matson, dia curiga Matson mungkin punya sesuatu yang menentangnya, dan curhat pada teman yang mendorongnya untuk berbicara dengan Matson lagi. Setelah kelas, Jamie memperhatikan Matson dan Danny melakukan percakapan dekat yang hanya meningkatkan kecurigaannya. Danny memberitahu Matson agar pelatihnya mengeluarkan dia dari tim bisbol. Tapi dia meyakinkannya bahwa jika dia meningkatkan nilainya, dia akan tetap berada di tim. Dia menawarkannya bimbingan belajar tambahan dan berempati dengan kekhawatirannya tentang memenuhi harapan orang tuanya menghadiri perguruan tinggi bergengsi seperti Stanford. Danny membuka tentang keluarganya, dan Matson pada gilirannya berbagi sedikit tentang kehidupannya sendiri, menyebutkan dia tidak pernah mengenal orang tua kandungnya, dan ibu angkatnya meninggal jauh dari overdosis insulin. Kemudian Jamie bertemu dengan Danny dan mengaku bahwa Nona Matson menilai pekerjaannya secara tidak adil, memberinya nilai lebih rendah meskipun dia sudah berusaha. Danny mempertanyakan mengapa Matson melakukan hal itu, tapi Jamie hanya terlihat frustrasi ketika dia mencoba menanyakan pertanyaan lain. Danny harus pergi untuk mengurus tugas ibunya. Kemudian Danny berhadapan dengan Matson, menanyakan apakah dia sengaja memberi Jamie nilai rendah. Matson menjawab dengan menanyakan apa yang Jamie katakan padanya, dan Danny mengatakan itu bukan sesuatu yang spesifik. Matson meyakinkannya bahwa Jamie hanya terlalu banyak berpikir. Mereka saling berciuman, dan ketika Danny berbalik, dia melihat Jamie mengawasi mereka dari luar rumah. Yang terkejut berjalan pergi dengan cepat. Danny bergegas mengejarnya, mengabaikan upaya Matson untuk menghentikannya. Di luar rumah Matson, Danny mengejar Jamie, yang berusaha menahan air matanya, merasa dikhianati oleh hubungannya dengan gurunya. Danny mencoba membenarkan tindakannya, tapi Jamie tidak mempercayainya, mencoba meyakinkannya. Danny mengatakan dia akan mengatasi situasi tersebut, dan mereka kembali ke rumah Jamie. Pagi berikutnya, Matson mendekati Jamie dan meminta maaf.
mengakui bahwa dia salah dalam memberinya nilai C pada kertas kedua dan mengubahnya menjadi A. Jamie menanggapi dengan sinis, menunjukkan bahwa ini tidak memperbaiki situasi dengan Madsen dan Danny. Kemudian, Madsen berbicara kepada kepala sekolah, melaporkan bahwa Jamie telah bertindak agresif. Meskipun kepala sekolah ingin berbicara dengan Jamie, Madsen bersikeras dia bisa mengatasinya dan memastikan hasil yang positif. Di tempat parkir, Danny memeriksa Jamie, yang mengatakan padanya Madsen menaikkan nilainya, tapi mengakui dia merasa hal itu dilakukan karena rasa bersalah. Danny meyakinkan Jamie berencana untuk putus dengan Madsen. Itu Jamie memberitahunya bahwa setelah itu, Madsen dipersilakan untuk membahas hubungan mereka. Danny mengatur untuk bertemu Madsen di taman. Ketika dia menerima teksnya, dia merasa senang di taman. Jamie awalnya menyatakan ketertarikan padanya, tapi Danny tetap teguh, mengatakan padanya bahwa dia tidak setuju dengan cara dia memperlakukan Jamie. Madison mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, tapi dia pergi meninggalkannya sambil menangis. Di saat putus asa, Madison masuk ke mobilnya dan dalam keputusan yang sembrono, berlari ke Danny. Dia dengan cepat menyembunyikan tubuhnya, membersihkan mobil, dan kemudian menanam darah Danny di mobil Jamie. Tanpa sepengetahuannya, keesokan paginya, polisi bahas kasus remaja ditemukan tewas di taman. Sementara itu, Jamie berulang kali mencoba menelepon Danny, tapi dia tidak menjawab. Beberapa saat kemudian, ibu Jamie memberitahunya bahwa polisi menelepon. Mereka telah menemukan mayat Danny. Permintaan polisi, Jamie dan ibunya datang ke stasiun. Di stasiun mereka bertemu orang tua Danny, yang menyalahkan Jamie atas kematian putra mereka. Ketegangan meningkat, tapi polisi turun tangan untuk menenangkan mereka. Saat ditanya, Jamie menjelaskan bahwa Danny telah berencana untuk datang ke rumahnya setelah putus dengan pacarnya Madsen. Polisi bertanya apakah Jamie punya bukti tentang guru tersebut, pelajar antara Madsen dan Danny. Kemudian polisi mengunjungi Madsen di rumahnya. Dia menyangkal adanya hubungan khusus dengan Danny, mengklaim Jamie hanya membuat tuduhan palsu. Madsen menambahkan bahwa perilaku Jamie telah berubah dalam seminggu terakhir. Ketika ditanya di mana dia berada saat kejadian tersebut, Madsen mengatakan dia berada di bioskop. Hari berikutnya polisi tiba di rumah Jamie untuk mencari petunjuk. Mereka menemukan darah di depan mobil Jamie. Terkejut dan bingung, Jamie tidak tahu bagaimana harus menjawab. Dan polisi menangkapnya atas kematian Danny. Orang tua Jamie meyakinkannya, mengatakan dia akan segera bebas. Saat Jamie di penjara, ibunya mengawasi Madsen dengan ketat, memperhatikan perilakunya yang aneh. Segera setelah orang tua Jamie berharap, dia dibebaskan karena yakin Madsen telah membunuh Danny. Jamie menyusun rencana untuk membuatnya mengaku. Itu Jamie menyelinap ke rumah Madison. Sama seperti Jamie, hampir membuatnya mengakui kejahatannya. Madison menyadari niatnya dan mencoba menyakiti Jamie. Lihat siapa yang menyedihkan sekarang. Kamu tidak suka itu kan? Madison sangat marah tentang perekam yang ditemukan dan mendekati Jamie saat Madison mengayunkan tangannya untuk menyerang. Seorang detektif menangkap lengannya dan melucuti senjatanya. Untungnya polisi tiba tepat waktu dan menangkap Madsen. Kemudian polisi menemukan bahwa ini bukan insiden pertama Madsen dengan seorang siswa. Dia telah menyembunyikan masa lalunya dengan cukup baik untuk pindah ke LA. Pagi berikutnya Jamie menerima surat dari Universitas White Andale. Dirty Teacher mengingatkan kita bahwa kebohongan besar bisa menghancurkan hidup seseorang yang tidak bersalah. Kepercayaan dan kehormatan sangat rapuh, bahkan di tempat yang seharusnya aman. Film ini mengajarkan kita untuk waspada terhadap intrik tak terlihat dan memberi peringatan tentang bahaya yang tersembunyi dalam kedekatan yang tampak biasa. Kisah pengkhianatan ini mengingatkan kita tentang konsekuensi dari setiap tindakan dan bagaimana kebenaran dan kebohongan bisa memengaruhi hidup kita.